Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 59 dan 60 sebelumnya kita telah menyaksikan Wukong yang berhasil mematahkan ilusi dari Siti Garba. Dilanjut juga dengan pengepungan Gautama oleh para dewa dan Tang Sanjang yang darahnya bisa menyelamatkan Aoye dari kematian. Dan di chapter 61 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke Gautama nih mang. Dimana saat kemarin kita menyaksikan pukulan keras dari Gautama yang membuat Jenderal Timur terluka sangat parah. Sun Moon mengatakan, "Hai Gautama, kau telah membunuh Jenderal Langit Timur. Ini sungguh bukan sifatmu." Gautama mengatakan, "Aku ingin menjelaskan, tetapi kau memprovokasinya dan aku tidak punya pilihan lain." Sun Moon mengatakan, "Demi melindungi iblis ini, kau berani membunuh Dewa Surga. Hai Gautama, kau secara resmi menyatakan perang dengan surga." Sambil menggulung lengan bajunya, Gautama mengatakan, "Aku hanya ingin melindungi Guan Yin. Itu tidak ada hubungannya dengan roh darah bumi. Beri aku setengah jam untuk memberimu kebenaran." Dan sambil mengikat rambutnya juga, Gautama mengatakan, "Tapi jika kau bersikeras memaksa, aku akan bertindak." Gautama pun kini sudah bersiap. Gautama mengatakan, "Aku tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan dewa dan membunuh mereka jika itu diperlukan." Persiapan perang dari Gautama pun diterima oleh Sun Moon. Sun Moon sangat tertarik dengan perkataan dari Gautama. Sun Moon pun langsung melompat ke atas. Sun Moon mengatakan, "Aku sangatlah berbeda denganmu, dasar kau dewa pengkhianat." Di sini, Sun Moon langsung mengeluarkan pedang mataharinya. Sun Moon juga mengatakan, "Gautama, terimalah seranganku ini." Saat sudah melemparkan pedang mataharinya, di sini Sun Moon terlihat sangat bahagia. Sun Moon juga mengatakan, "Hai Gautama, menghindarlah jika kau mampu." Di sini Gautama sedikit berkeringat. Gautama mengatakan, "Kekuatan pedang matahari ini sangat kuat. Aku harus bisa menghentikannya, karena jika tidak, aku akan terbunuh." Dan tombak roh darah bumi pun diarahkan ke Sun Wukong. Hehehe. Aduh, lupa ngasih tahu saya mang. Cerita akan pindah ke alam baka dulu nih mang ya. Di sini roh darah bumi bersiap untuk menyerang Wukong dengan tombaknya, sedangkan Wukong di sini sudah bersiap mengambil tongkat saktinya dari belakang. Wukong mengatakan, "Teknik apalagikah ini?" Saat tombak itu sudah mendekati Wukong, di sini Wukong pun langsung menahan serangan tombak itu dengan tongkat saktinya. Wukong juga mengatakan, "Aku akan menghancurkanmu." Tapi di sini dari samping kanan terlihat Buddha iblis yang menyerang Wukong dengan telapak tangannya. Wukong di sini merasakan ada kekuatan dingin yang telah menusuknya. Dan terlihat di sini roh darah bumi telah terpental, sedangkan Wukong di sini berpikir karena kekuatan yang dimiliki oleh Buddha iblis bisa membekukan dirinya. Buddha iblis mengatakan, "Hai Raja Kera, kenapa kau tak membalas seranganku? Apakah kau terlalu takut denganku? Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Buddha iblis pun langsung mengeluarkan jurus esnya lagi. Wukong pun di sini menantang agar Buddha iblis untuk maju. Di sini Wukong langsung mengeluarkan pukulannya hingga es yang ada di tangan Buddha iblis itu pun hancur. Buddha iblis mengatakan, "Aku tak menyangka seranganmu ternyata sangat kuat." Setelah menghancurkan es itu, kini Wukong pun langsung menyerang lagi. Wukong mengatakan, "Terimalah seranganku yang satu ini." Sedangkan Buddha iblis di sini sudah bersiap menunggu serangan dari Wukong. Tapi tiba-tiba saja di sini Wukong merasakan bahwa tangannya telah melebur. Wukong mengatakan, "Mungkinkah waktunya telah habis?" Saat Wukong berhenti sejenak dan berpikir, Buddha iblis mengatakan, "Hai roh darah bumi, ini kesempatan untuk kita." Roh darah bumi pun langsung menyerang Wukong dengan tombaknya. Dan Buddha iblis di sini mengeluarkan jurus esnya. Sedangkan Wukong di sini kekuatannya telah menghilang, tapi dirinya tidak akan pernah menyerah. Tiba-tiba saja jalar besi pun telah datang, dan itu adalah senjata dari Siti Garba. Siti Garba mengatakan, "Bahkan Kaisar Langit pun harus izin kepadaku jika mau membunuh seseorang." Dan di sini Wukong pun terkurung di pagar besi yang telah dibuat oleh Siti Garba.
Serangan dari Buddha Iblis di sini tidak mempan. Begitu juga dengan tombak roh darah bumi. Mereka yang menyerang pun terpental karena efek dari segel itu memiliki petir yang sangat kuat. Buddha Iblis mengatakan, Qiju Tianlou. Roh darah bumi menanyakan, apa itu Qiju Tianlou? Buddha Iblis mengatakan, itu adalah jalar yang dapat menyerang dan bertahan. Buddha Iblis juga mengatakan, Qiju Tianlou tidak bisa dihancurkan kecuali kita membunuh pemiliknya. Dan terlihat di sana Siti Garba pun sedang tertawa. Saat roh darah bumi menoleh ke arah Siti Garba, dengan sangat cepat Siti Garba sudah berada di hadapan roh darah bumi. Dan Siti Garba di sini menangkap tombak roh darah bumi. Siti Garba juga mengarahkan ujung tombak roh darah bumi ke arah lehernya. Siti Garba mengatakan, bunuhlah aku. Roh darah bumi pun di sini terkejut dengan perkataan dari Siti Garba. Sedangkan Wukong dan Buddha Iblis di sini juga terkejut dengan perkataannya. Siti Garba mengatakan, bunuhlah aku. Siapa yang akan menghancurkanmu? Biarkan penghuni alam baka menempati surga dan berinkarnasi. Buddha Iblis di sini ingin melakukan sesuatu, tapi dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Siti Garba mengatakan, hai roh darah bumi, kau harus melakukan sesuatu untukku, yaitu membersihkan dunia bawah. Buddha Iblis mengatakan, hai Siti Garba, apa maksudmu? Siti Garba mengatakan, hai Raja Kera, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Wukong mengatakan, aku ingin hidup kembali. Siti Garba mengatakan, hai roh darah bumi, aku tidak peduli apa yang kau perbuat, aku akan mengabulkan keinginan Raja Kera. Dan kita akan dikembalikan lagi ke Gautama nih Mam. Di sini, Gautama sedikit kebingungan antara menahannya atau menghindarinya. Gautama berteriak, benih iblis yang kedua akan segera keluar, dan kalian tidak boleh mengganggunya. Gautama pun di sini bersiap untuk menerima serangan itu, karena tidak ada pilihan lain. Gautama di sini langsung mengeluarkan jurusnya yaitu Buddha Emas. Saat serangan pedang matahari itu dipukul oleh Gautama, di waktu yang sama, roh darah bumi juga berhasil mengeluarkan benih iblis yang kedua dari tubuh Guan Yin. Roh darah bumi mengatakan benih iblis kedua telah keluar. Guan Yin akan menjadi dewa atau iblis, itu tergantung benih iblis ketiga bisa keluar atau tidak. Dengan sedikit berkeringat, Gautama mengatakan, serahkanlah semua ini padaku. Dan tiba-tiba di sini Sun Moon mengeluarkan jurusnya lagi, perpaduan antara bulan dan matahari. Melihat serangan dari Sun Moon, di sini Gautama akan berusaha untuk menahan serangannya. Gautama mengatakan, tersisa satu benih lagi, aku harus bertahan. Sun Moon mengatakan, hai Gautama, kau telah lengah. Tiba-tiba saja dari belakang Gautama ternyata muncullah Jenderal Langit Timur yang sudah memegang lingkaran bola pengangkatan benih iblis. Jenderal Timur mengatakan, kau menggunakan teknik mati suri padaku dan menakuti para dewa. Maaf jika aku tak menghargai kebaikanmu. Usahamu sia-sia sampai di sini. Jadi sebenarnya pukulan Gautama sebelumnya itu hanyalah teknik yang membuat Jenderal Langit Timur menjadi mati suri. Dan itu tidak bertahan lama. Itu cuma untuk menakut-nakuti para dewa saja. Next, di sini Cupatkai mengatakan kepada Jenderal Langit Timur, hai Jenderal Timur, Gautama telah menyelamatkan hidupmu, tapi mengapa kau mengkhianatinya? Apakah kau tidak malu? Gautama di sini sudah sangat shock. Gautama mengatakan agar Jenderal Langit Timur berhenti dan jangan melakukannya. Tapi Jenderal Langit Timur tidak peduli dengan perkataan dari Gautama. Jenderal Langit Timur pun mengatakan, untuk menyelamatkan Guan Yin, aku harus melakukan ini. Prak! Dan bola itu pun pecah. Dari pecahan itu tiba-tiba muncullah 1000 tangan berwarna biru yang langsung menyerang Jenderal Langit Timur. Roh darah bumi pun di sini terpental keluar dari bola itu. Sedangkan Sun Moon, Cupatkai, Ause, Jenderal Mata Tiga di sini sangat terkejut melihat kejadian itu. Di sini terlihat Jenderal Timur yang terpental jauh, sedangkan roh darah bumi terpental dengan sangat kencang. Gautama mengatakan, kemanakah roh darah bumi? Dan tiba-tiba saja dari belakang Gautama muncullah Guan Yin yang sudah diselimuti teratai bunga warna hitam yang juga dengan matanya yang sudah memerah. Dan kita pun akan dialihkan ke Wukong dulu nih Mang. Kini Wukong dan Shao Jin telah sampai di jalur monster. Wukong mengatakan, aku harus cepat kembali. Wukong juga mengatakan, guru dan semuanya, Raja Kera akan kembali. Dan
Shinji Season 6 chapter 61 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and